Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, Ibu? Dia bisa menipu kesenangan yang kekal abadi di akhirat kelak. Banyak manusia yang terlampau masuk menikmati dunianya yang padahal itu hanyalah tipuan, sehingga dia lupa untuk memikirkan kesenangan yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Itulah kesenangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan ibu dan bapak, seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pusaka atau dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu ibu dan bapak, mari kita sama-sama selalu untuk istiqamah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh yang berkah ini, dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini Bunda Bapak itu bercerita tentang kematian gitu. Ya Pak Ibu, kita kini sedang disibukkan dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ya Mak ya.
yang heboh ya Mak. Kita tidak akan bicara persoalan politik pagi ini. Nah, karena kita disaksikan oleh bagaimana pergulatannya yang sedang hangat, Bu. Ada putusan MK, gerak cepat. Nah, kemudian DPR bergerak pula masyarakat, mahasiswa dan masyarakat sekarang. Biarkanlah itu terjadi. Nah, pagi ini Bu dan Bapak, saya hendak menyampaikan gitu, bahwa siapapun di dunia ini yang memiliki nyawa gitu, pasti merasakan kematian. Termasuk yang sedang hirup-hirup sekarang nih Pak. Hakim, MK itu semuanya akan mati Pak. Anggota DPR semuanya juga akan menghadapi kematian. Bapak Presiden kita, mahasiswa kita jemaah ini Bu dan Bapak, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Itu yang harus akan-akan apa gini Bu. Apa maksudnya? Jangan sampai kehidupan dunia, kalau bahasanya kini yang sedang hiruk pikuk kayak Bu Bapak, jangan sampai lupa awak terhadap hakikat diri ini yang pasti nanti akan mati, akan menghadapi kehidupan setelah kematian yang kekal abadi. Kok yang kita akan begini Bu. Jadi seluruh yang banyak, manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu akan merasakan kematian. Kehidupan dunia ini Bunda Bapak hanyalah sementara, permainan, hanyalah tipu daya. Nah, ini ayat Al-Quran. Ini akhir ayat katakan, hanyalah kehidupan yang menipu. Jangan tertipu dengan dunia yang persoalannya banyak ke Bunda Bapak. Kita asik terlibat jauh ke dalam mengikuti, tapi lupa hakikat awak manusia yang sebenarnya, bahwa kita akan mati. Akan ada nanti hari akhirat. Kita akan mau pindah nanti Bunda Bapak, kehidupan yang sabananya akhirat. Yang mana sampai akhirat nanti dua saja Bu. Kalau ndak pertama di neraka adalah pembalasan azab, atau yang kedua di surga kita menikmati. Bapak Ibu boleh pilih ya, kehidupan yang kekal abadinya bisa satu di antara dua tuh. Mau bisa di neraka sampai awak, atau di surga. Kalau ditanya ya Pak Haji, pasti memilih kamu Pak? Surga. Tapi layak dan mungkinkah atau lah cukupkah amal awak nanti untuk masuk surga? Awak sibuk dunia sudah kini. Yang pertama apa? Kehidupan dunia yang menipu kok banyak melalaikan manusia dari kadang mengingat Allah. Lalai dia sholat kadang-kadang. Hakikat pengabdian kepada Allah. Karena itu buat apa nih? Pagi ini, nah kita ulang lagi ayat ini. Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa atau nyawa, berarti kalau setiap guna apa? Berarti seluruhnya. Yang bernyawa, yang ada jiwanya, yang hidup, berarti seluruh manusianya. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagaimanapun pangkat jabatannya, berapapun kekayaannya, ini semuanya itu tidak dipilih. Setiap yang memiliki jiwa, yang ada angoknya gitu, manusiakah, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan, termasuk yang gaib, jin, termasuk malaikat, syaitan yang bernyawa nanti pasti zaiqatul maut, akan merasakan kematian. Ya, Pak. Karena inilah risiko hidup. Yang hidup pasti merasakan kematian.
awak sadonya Bu Bapak, siapapun awak yang di masjid ko pasti merasakan kematian. Lamo lambe malaikat maut pasti tiba mambiak nyawa awak berapa. Itu jelas tuh. Amuah indah amuah ibu dan bapak, dia akan datang. Kalaulah tiba masanya, dia akan datang. Nggak bisa wak lari doh. Ya Pak Ibu? Atau boleh siapkan sampai lari untuk ada malaikat maut gini? Nggak bisa. Karena ini adalah takdir. Nah, lalu disampaikan itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh atau hanya akan diberikan dengan sempurna pahala-pahalamu, pahala kita ini nanti di hari kiamat. Jadi karena kita ini semua akan mati, Allah katakan kesempurnaan balasan pahala atau karajawakan nanti akan diaga nanti samparono sempurna nanti di hari akhirat, hari kiamat. Jadi walaupun nampak ibu nampak kalau di dunia kau dibalas kerja kita dengan tidak sempurna, nah banyak juga nih ibu nampak, namanya kehidupan kalau jauh Allah bare tapi beko tidak sempurna balasannya. Kawan yang karajo sakete dari kawan yang karajo banyak, yang sakete yang dapat lebih banyak upahnya ya Pak ya. Itulah kehidupan dunia yang main-main ya Pak. Yang lah kalau bahasa kini ya, yang lah habis-habisan dana tenaganya membantu. Garda ring 1 bahasanya Pak ya. Nah itu kok tidak dapat disingkirkan gitu. Yang biasa-biasa saja, nah kalau bahasa yang main 2 kaki itu yang dapat gitu. Sekedarnya Pak. Tapi Bu Bapak ayat menyatakan nanti di akhirat balasan kita itu maha sempurna. Tidak akan ada yang tidak adil. Pahala berapapun besarnya nanti, pahala sholat ibu dan bapak, pahala mendengarkan kajian-kajian tausiah ini, insya Allah nanti semua itu adalah Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sungguh akan diberikan dengan sempurna pahala-pahala kita ini nanti pada hari kiamat. Akan diagih ibu dan. Nah, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi itulah orang yang beruntung. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ikulah nan sabana beruntung. Mudah-mudahan kita sadonya mendapat keberuntungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikulah harus menjadi visi wa ibu dapat. Jadi kehidupan dunia yang samantara itu, nah kalau bahasa ujung akhir ayat Bu, katakan wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya Ibu. Jadi dunia kok tiada lain hanyalah kesenangan yang ghurur, yang menipu. Apa maksudnya? Dia bisa menipu kesenangan yang kekal abadi di akhirat kelak. Banyak manusia, sebagian atau kita saudara kita apa, yang terlampau masuk menikmati dunianya, yang padahal itu hanyalah tipuan, sehingga dia lupa untuk memikirkan kesenangan yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Itulah kesenangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti kajian kita pagi ini, Bu. Apa yang dapat kita ambil
kajian di dalam ayat Ali Imran 185 ini. Yang pertama tadi Ibu apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kok yang pertama? Seluruh yang bernyawa itu, termasuk kita ini, seluruh manusia ini, ibu, bapak, saya, apapun jabatannya, pasti merasakan kematian. Yakin tuh Pak Ibu? Ya Pak Ji? Itu pasti tuh Pak ya. Lamo lambe awak nanti pasti akan mati. Pasti nanti datang malaikat maut menghampiri kita, mengambil kembali titipan nyawa yang diberikan Allah kepada tubuh seorang itu, akan diambil balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu tidak bisa dielakkan Ibu. Dan itu tidak perlu dan tidak bisa kita takutkan. Itu pasti terjadi. Tapi yang perlu camehan, yang perlu kita risaukan adalah kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana nanti kehidupan di alam barzah, di alam kubur? Bagaimana nanti kehidupan di padang mahsyar? Kira-kira Ibu Pak, seandainya hari ini nanti kita meninggal, dimasukkan ke alam kubur, alam barzah, sampai nanti hari kiamat, adakah mungkin kita akan dibebaskan dari siksaan kubur? Masih kehidupan alam barzah yang kita ketahui Ibu Pak, yang sempit, yang banyak nanti kita lihat binatang-binatang sebagaimana Allah kehendaki. Kalau manusia itu nanti banyak dosanya, ini adalah siksa kubur. Maka tolong berlindung, jauhkanlah dari juga siksa alam kubur. Kita berharap nanti di kubur kita lapang kubuawa, diberikan sinar di kubur kita nanti, dianggap atau dijadikan nanti, mudah-mudahan kubur kita nanti, kita di alam barzah itu apa? Bagaikan taman bermain surga di awal Ibu Napa. Bisa main-main di situ. Dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang harus kita sering pertanyakan diri kita. Seandainya nanti kita meninggal, apakah kita akan diberikan kesenangan oleh Allah, dijauhkan dari azab nanti kubur? Nanti akan ditanya kita di kubur oleh malaikat. Siapa nama malaikatnya Pak Ibu? Malaikat penjaga kubur yang menanya Mungkar Nakir. Ada malaikatnya Pak Haji akan menanyakan. Nah, jadi itu pertama kita hayati itu, mudah-mudahan dengan kita menyadari semua kita akan mengalami kematian, kita makin sadar dan insaf diri, kita siapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Apa persiapannya Bu? Persiapan kita adalah kehidupan dunia ini. Maka perbanyaklah amal. Perbanyak amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Karena itulah modal awak besok untuk di akhirat. Apalagi umur sudah lanjut nih Bunda Bapak. Jangan lagi nanti kita masih dilenakan, tersibuk dengan urusan dunia. Lupa yang sebenarnya amal-amal untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Kita oleh Bunda Bapak, yang kita bawa besok itu hanyalah amal. Bukan harta, bukan pangkat jabatan, bukan sawah ladang, dan semuanya. Itu saatnya akan tinggal. Ya Pak Ibu? Ibu banyak punya sawah, punya parak pinang, parak sawit, tidak bisa dibawa besok ke dalam kubur. Ameh perak yang Ibu simpan kini Pak Ibu kini, yang disado jari talake ameh, ada subang, ada galang di rumah bandonya Bu, banyak kan? Itu tidak bisa dibawa besok ke alam kubur. Tak masuk cincin tunangan ya Bu, bisa digunting kawan kalau meninggal ya Mak. Kalau ada apa-apa magis cincin tunang masih ada belaket di jari orang rumah kini. Kalaupun Ibu berjanji kok minta awak yang cincin tunang kok besok pailah sama awak ke dalam kubur, tidak bisa. Sampai daga kawan sabun ya nak, payah beko digunting sampai semuanya akan tinggal.
Kok yang harus wak kanak-kanakin? Oto yang rancak, yang baru wak Bali, mungkin Balinya pun karidit ya, masih butang awak rancak, oto bisa, awak meninggal, ndak bisa awak bawa ke alam kubur. Saudara-saudara kita, orang yang kita cintai, kawan-kawan awak sadonya, ndak akan ada yang mau menemani kita nanti masuk kubur, termasuk suami atau istrinya masing-masing. Iya Bu. Nah, jadi karena itulah ini kita sadar. Jadi itu pertama Bu, bahwa kita akan meninggal, mari kita siapkan diri untuk bekal kehidupan yang kekal abadi nanti. Yang kedua pesannya Bu, apa? Balasan amal yang sempurna itu nanti di hari kiamat. Apa saya nanti Bu? Mungkin pahala Ibu nanti ada korbannya, nanti akan kita terima nanti di hari kiamat. Yang membantu kita, pahala kita baca Quran, pahala puasa, pahala infak ke masjid, pahala membantu fakir miskin, semua amal kita nanti akan diberi balasan secara sempurna nanti di hari kiamat. Itu yang kedua. Nah, pesan yang ketiga, orang yang paling beruntung adalah orang yang nanti di akhirat dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah kita orangnya? Nanti Ibu apalah yang nanti bisa menjawab sendiri dengan amal-amal yang kita lakukan. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semua amal kita ini nanti diterima Allah. Besok di akhirat kita termasuk orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ibu apa pesan ini? Ketahuilah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu gitu. Nah, jadi hanya permainan. Kalau bahasa lainnya apa adalah la'ibun wa lahun, permainan dan sendau gurau. Karena itu apa maksudnya? Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang merugikan kita nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Inilah Ibu Bapak kajian subuh kita pagi ini, dengan harapan mudah-mudahan di sisa umur kita yang kita tidak tahu ini Ibu Bapak, kita tetap memperbanyak amal-amal kebaikan, terjauh dari perbuatan dosa. Nanti di akhir kehidupan kita kembali kepada Allah, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Matinya husnul khatimah, nanti di akhirat kita ditempatkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat. Terbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Ji. Mak, ya Mak. Pak, dah. Ya Pak.